Selamat bertemu kembali dengan channel Pak Siji. Kali ini saya akan memberikan bagaimana cara membuat OSS NIB, perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission. Dasar hukumnya apa? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja. Yang kedua, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Yang terakhir adalah BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, definisi dari perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Yang kedua, risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya tersebut. Yang terakhir, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Nah, dasar perizinan berusaha berbasis risiko adalah pasal 7 PP nomor 5 tahun 2021 yang berisikan satu, penetapan risiko, tingkat risiko. Yang kedua, peringkat skala kegiatan usaha. Itu ada dibagi ada menjadi 4. Yang pertama usaha mikro, usaha kecil, yang ketiga adalah usaha menengah, dan yang terakhir adalah usaha besar. Nah, sekarang kita mulai mendaftar hak akses usaha mikro kecil atau UMK yang berbasis OSS, online single submission berbasis risiko. Nah, ini sponsornya adalah merek Siji, ada Wedang Wuh, Kas Jogja, itu biaya ongkir gratis. Langkah mengurus perizinan berusaha bagi usaha mikro kecil orang persorangan adalah yang pertama, kunjungi https oss.go.id, kemudian daftar, ketika pilih skala usaha, keempat pilih jenis pelaku usaha, kelima lengkapi formulir pendaftaran, keenam cek email Anda dan klik tombol aktivasi, yang ketujuh adalah cek email Anda untuk mengetahui username dan password. Dan ke-8 adalah pendaftaran berhasil, dan terakhir adalah hak akses Anda siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS. Kita mulai dari yang pertama, kunjungi https://oss.go.id. Kemudian ini adalah gambar tampak muka OSS yang terbaru. Yang kedua, pilih daftar. Nah, ini ada yang di atas ini, kita klik daftar. Kemudian yang ketiga, pilih skala usaha UMK Anda. Bila kita termasuk mikro dan kecil, kita klik yang kiri ini pilih. Apabila kita non usaha mikro dan kecil, kita pilih yang kanan ini. Dan apabila Anda semua sudah pernah mempunyai hak akses di sistem OSS 1.1, silahkan klik masuk di atas itu. Kemudian Anda nanti akan diberikan hak pengalihan akses dari email Anda yang baru. Nah, kriteria ini kriteria usaha sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Kriteria usaha mikro itu maksimal 50 juta, dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah maksimal 1 miliar untuk modal usaha ya. Untuk kecil sebelum Undang-Undang Cipta Kerja antara 50 sampai 500 juta, dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu antara 1 sampai 5 miliar.
Nah, untuk usaha menengah, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu antara 500 juta sampai 10 miliar, dan sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu 5 sampai 10 miliar. Dan untuk usaha besar itu sebelum dan setelah itu sama, yaitu lebih dari 10 miliar. Kemudian yang keempat, pilih jenis pelaku usaha. Nah, ini ada dua. Yang pertama, nanti Anda klik ini dulu, kemudian pilih orang perseorangan atau badan usaha. Kemudian setelah kita klik, kemudian lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia. Setelah selesai, kita anggap benar, kita klik pada kotak dengan ini saya menyatakan bla 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 bla. Kemudian kita klik daftar. Nah, untuk yang pertama kita contoh dulu untuk orang perseorangan. Datanya yang pertama ini pilih jenis pelaku usaha, klik, kemudian kita data yang harus dilengkapi pertama yaitu nomor induk kependudukan, yang kedua tanggal lahir, yang ketiga alamat email. Ini pastikan alamat email Anda benar-benar pas, huruf kecil besar, titik, koma, angka, dan lain sebagainya harus benar-benar sesuai benar. Kemudian nomor telepon seluler, nomor HP yang aktif. Kemudian yang kalau sudah benar semuanya, kita centang kolom pernyataan, dan setelah itu kita klik tombol daftar. Nah, ini tadi untuk perseorangan. Nah, ini untuk badan usaha seperti PT, CV, firma, persepan, perdata, dan lain sebagainya, sama sebetulnya itu. Nah, pilih jenis pelaku usaha, klik, kemudian pilih badan usaha, apa, PT atau CV atau apa, monggo kita pilih. Kemudian data yang harus Anda lengkapi, pertama data perusahaan. Kita tulis, klik nama perusahaan, kemudian nomor NPWP perusahaan, yang ketiga nomor SK pengesahan, yang terakhir adalah alamat email perusahaan. Nah, data salah satu direksi atau pengurus itu siapkan KTP, kemudian kita isi nomor induk kependudukan, kemudian tanggal lahirnya berapa, jabatannya sebagai apa, kemudian nomor telepon yang aktif, nomor HP yang aktif, kemudian centang kolom pernyataan apabila sudah selesai. Kemudian setelah itu anggap benar semuanya, kita klik tombol daftar. Nah, itu yang selanjutnya pertama adalah cek email Anda dan klik tombol aktivasi. Nah, seperti ini contohnya seperti ini. Kemudian klik pada tulisan aktivasi. Nah, ada tulisan seperti ini, aktivasi Anda berhasil. Nah, ini adalah iklan lagi dari TCD, ada teh hijau dan ada teh merah, harga terjangkau dari Yogyakarta. Nah, yang ketujuh, cek email Anda untuk mengetahui username dan password. Nah, ini contohnya seperti ini, tadi sudah klik aktivasi, kemudian kembali lagi ke inbox lagi, akan ada email balasan, yaitu kita, nah, jangan lupa username dan password terbaru ini. Nah, yang terakhir, yang pendaftaran berhasil seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk, mulai dari pendaftaran selesai, kita mulai masuk, kita membuat OSS NIB berbasis resiko. Nah, akses Anda sudah siap digunakan. Yuk kita mulai. Kita tadi username dan password kita copy, kemudian kita isi di sini. Setelah selesai kita klik masuk. Nah, ini kita mulai. Yang pertama ini tampilan seperti ini. Kita klik perizinan usaha, kemudian kita klik mulai sampai dengan terakhir. Nah, kemudian ini kita isi klik permohonan baru apabila Anda belum pernah mempunyai NIB versi OSS 1.1. Nah, kita siapkan, kita tulis NPWP kalau punya, kalau tidak kita lewati. Kalau ingin daftar, pengen punya NPWP baru, kita klik pengajuan NPWP, kemudian kita
email kita lengkapi, nomor BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kita isi apabila kita punya. Kalau tidak punya, kita lewati, nggak masalah. Setelah selesai, kita simpan data. Terus selanjutnya yaitu muncul seperti ini, kita klik tambah bidang usaha. Nah, tambah bidang usaha, terus selanjutnya yaitu dilengkapi, setelah itu akan simpan, kemudian kita isi lagi yaitu luas lahan Anda berapa, contohnya 5 itu meter persegi tempat usaha kita. Kalau pertanian ya mungkin berapa hektar, berapa ratus meter persegi dan sebagainya. Nah, kita isi alamat usaha secara detail, lengkap di sini. Kemudian kita provinsi Anda di mana, kabupaten Anda di mana, kita tinggal pilih kecamatannya mana, sampai dengan kelurahan atau desa mana. Jangan lupa nomor kode pos Anda harus wajib diisi. Kemudian apakah kegiatan Anda sudah berjalan, kita isi sudah atau belum. Kemudian nama usaha Anda apa? Nama usaha contohnya Yoyok Sayur atau Siji atau lain dan sebagainya adalah merek usaha kita. Modal usaha Anda berapa? Kita isi berapa puluh juta, berapa nominalnya. Dan itu wajib kita isi. Kemudian setelah itu kita simpan, kita klik validasi risiko. Kemudian ada tulisan seperti ini, hijau. Kemudian kita hanya melengkapi saja deskripsi kegiatan usaha. Itu di mana? Itu di kabupaten atau di kota Madya. Pilih Anda sesuai dengan kabupaten Anda atau kota Anda. Jumlah tenaga kerja Indonesia itu minimal harus kita isi 1. 0 tidak bisa. Nah, setelah selesai kita klik tambah produk atau jasa. Nah, di sini jenis produk atau jasa Anda apa? Kita tulis di sini kapasitas. Kapasitas tergantung dari jasa atau produk usaha kita. Contoh kalau kita produksi itu satuan kapasitasnya adalah bisa pcs, bisa ton, bisa kilo dan lain sebagainya. Apabila perdagangan itu bisa berapa omset per tahun. Nah, kapasitas di sini itu bisa rupiah dan dolar. Setelah selesai kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita seperti ini tambahnya, kita klik lanjut. Nah, setelah sampai di sini kita klik proses perizinan berusaha dan akhirnya kita cetak NIB selesai. Nah, ini adalah produk-produk dari merek Siji, ada teh hijau, teh merah, ada kopi Arabica, kopi Robusta, ada Witang Uwuh, berbagai kemasan seperti ini, asli-asli dari Jogja dan sudah hebat ini. Nah, ini adalah contoh NIB yang terbaru. Di sini sudah komplit semuanya. Ya, ini halaman pertama dan ini adalah halaman kedua. Oke. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini salam sate, sregep, ajeg, Klaten, dan eling dari Siji. Terima kasih.